Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam belajar. Semangat ya! Sudah siap belajar anak solih dan solihah? Insya Allah sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Kita akan belajar mengenal Al-Quran. Nah, untuk materi hari ini, kita akan mempelajari Al-Quran dan kedudukannya. Yuk kita mulai belajarnya. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin tahu, siapa yang suka membaca Al-Quran? Insya Allah, anak solih dan solihah pasti suka membaca Al-Quran ya. Barakallahu fikum anak-anak yang suka membaca Al-Quran. Sebelum Ustazah lanjutkan untuk materi hari ini, Ustazah ingin tahu, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Sebelumnya, kita belajar tentang mushaf. Apakah itu mushaf? Masih ingat anak-anak? Mushaf adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi pengikutnya. Kita ulang sekali lagi ya. Mushaf adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi pengikutnya. Nah, tentunya kalian masih ingat ya macam-macam mushaf? Mari kita sebutkan sama-sama ya apa saja macam-macam mushaf. Ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, ada Taurat, ada Injil. Nah, kitab Zabur ini anak-anak diturunkan kepada Nabi Daud. Sedangkan Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sedang Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Selain keempat mushaf ini, ada satu lagi teman-teman. Iya, ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Al-Quran ini teman-teman tidak berubah, mulai dari diturunkan pada zaman Nabi hingga sampai sekarang ini. Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Nah, anak solih dan solihah, Ustazah ada sirah nabawiyah, ada Iqra, dan juga ada majalah, ada buku tematik, ada juga Sahih Muslim. Ustazah ingin tahu, apakah semuanya termasuk mushaf anak-anak? Ada yang tahu? Apakah semuanya termasuk mushaf? Tidak, semuanya bukanlah mushaf. Sirah nabawiyah, Iqra, majalah, buku pelajaran, Sahih Muslim, semuanya bukanlah mushaf. Masih ingat kan? Yang termasuk mushaf ada 5 tadi. Ada Zabur, Suhuf Ibrahim, ada Taurat, ada Injil, dan Al-Quran. Dan kelimanya ini tidak ada di sini ya. Jadi, sirah nabawiyah, Iqra, majalah, pengalamanku atau buku tematik, dan juga Sahih Bukhari bukanlah mushaf. Kenapa? Karena kesemuanya bukan firman Allah anak-anak. Majalah, buku pelajaran, Iqra,
adalah buatan manusia. Selain itu, Sahih Bukhari dan Muslim adalah kumpulan hadis, bukan firman Allah. Jadi, semuanya bukanlah mushaf. Ingat ya. Nah, sekarang pasti anak-anak sudah bisa kan membedakan mana yang termasuk mushaf, mana yang bukan mushaf. Yuk kita sebutkan sama-sama ya, apa saja yang termasuk mushaf. Ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, ada Taurat, ada Injil, dan Al-Quran. Inilah yang disebut mushaf. Kelimanya termasuk mushaf ya anak-anak. Sedangkan yang bukan mushaf, contohnya banyak sekali. Antara lain, ada Sirah Nabawiyah, ada Iqra, ada majalah, ada buku pelajaran, ada Sahih Muslim. Nah, selain kelima ini juga banyak lagi yang bukan mushaf ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apakah Al-Quran itu? Ada yang tahu apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman atau perkataan Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kita ulang lagi ya. Al-Quran adalah firman atau perkataan Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tahukah kalian, Al-Quran ini diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan juga 114 surat. Nah, anak-anak, membaca Al-Quran termasuk ibadah karena Allah menyukai orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran termasuk ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, kedudukan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan mushaf yang asli karena Al-Quran terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Al-Quran juga tidak akan berubah dan tidak pernah berubah. Jadi Al-Quran termasuk mushaf yang asli. Kedudukannya sebagai penyempurna kitab sebelumnya dan juga sebagai pedoman hidup, petunjuk, dan juga rahmat bagi semua manusia. Kenapa Al-Quran menjadi penyempurna kitab sebelumnya? Ada yang tahu anak-anak? Karena di dalam Al-Quran sudah mencakup semua kitab-kitab yang terdahulu. Dan juga sudah tidak ada kitab suci lagi yang diturunkan setelah Al-Quran. Anak-anak, Al-Quran ini berisi tentang banyak hal dan kesemuanya sudah mencakup kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diturunkan. Karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan juga petunjuk. Dan insya Allah, jika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, maka hidup kita akan selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, kita juga akan belajar tentang keutamaan membaca Al-Quran. Apa saja ya keutamaan membaca Al-Quran? Nah, salah satunya disebutkan di sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Nah,
Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik. Jadi anak-anak, mari kita semangat belajar dan juga membaca Al-Quran ya. Karena kita bisa masuk menjadi orang-orang yang terbaik. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan banyak kebaikan. Diriwayatkan dari salah satu hadis, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Dan satu hasanah itu teman-teman sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, banyak sekali ya kebaikan dari setiap huruf di Al-Quran yang kita baca. Jadi anak-anak, mari kita semangat dalam belajar Al-Quran. Sekarang teman-teman sudah tahu kan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran? Jadi mari kita semangat membaca dan belajar Al-Quran ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari materi kedua tentang mengenal Al-Quran. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustadzah akhiri, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.